Halo nakama kapten semuanya, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya nakama. Nakama kapten pasti sudah tidak asing lagi dengan 5 orang kakek-kakek keriput ini. Yap, mereka adalah para Gorosei yang memiliki otoritas tertinggi di pemerintahan dunia. Sampai dengan saat ini informasi tentang mereka semua masih belum banyak diketahui. Siapa mereka sebenarnya dan seperti apa kekuatan yang mereka miliki. Dan barulah pada chapter 1073 lalu, Kang Oda mengungkap nama dari salah satu Gorosei ini. Dia adalah Saingai Garcia Saturn atau Saturnus. Namun itu pun masih belum cukup untuk menutupi rasa penasaran kita tentang siapa Gorosei ini sebenarnya. Nah, jadi di sini Abang Kapten akan sedikit memberikan beberapa teori liar tentang kelima kakek-kakek Gorosei ini. Namun sebelum kita lanjut, jangan bosan-bosan ya nakama untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi pembahasannya. Sampai dengan saat ini, terdapat beberapa teori gila yang telah beredar tentang asal-usul dari para Gorosei keriput ini. Seperti yang kita tahu, banyak sekali informasi yang belum diungkap berkaitan dengan mereka ini. Meskipun sudah 2 dekade lebih diperkenalkan, namun kita masih belum tahu nama dari semua karakternya. Dan barulah di chapter 1073 kemarin, Oda akhirnya mulai memperkenalkan salah satu di antaranya. Kita juga masih belum tahu siapa mereka sebenarnya, berapa umur, dan seperti apa kekuatannya. Saking misteriusnya informasi dari kelima kakek-kakek kempot ini sehingga membuat banyak fans membangun berbagai teori-teori gila mengenai mereka semua. Salah satu teori gila yang umum tentang Gorosei dan yang paling banyak dibicarakan adalah mereka yang kemungkinan berasal dari masa lalu. Dalam teori ini dijelaskan jika Im-sama dan Gorosei merupakan bagian atau sosok yang terlibat dalam pertempuran besar atau Great War yang terjadi pada 800 tahun yang lalu. Dalam pertempuran ini mereka adalah bagian dari aliansi 20 kerajaan yang bertarung melawan Ancient Kingdom atau kerajaan kuno. Kemenangan ini pun membuat Im-sama akhirnya menjadi penguasa seperti sekarang dan membentuk pemerintahan dunia. Dan seperti halnya Im-sama, para Gorosei ini masih terus hidup sampai era sekarang. Dalam teorinya dijelaskan jika hal ini terjadi karena mereka pernah menggunakan kekuatan dari buah Ope Nomi yang membuat usia para Gorosei ini abadi atau tetap awet tua. Jika kita melihat petunjuk yang ada seperti bagaimana penampilan mereka yang tidak pernah berubah dari waktu ke waktu, rasanya teori ini cukuplah masuk akal. Teori berikutnya mengatakan jika para Gorosei ini adalah pelayan dan pelindung bagi Im-sama. Dari ke-20 kerajaan tersebut, kemungkinan Im-sama memilih sosok pilihan yang dianggapnya paling kuat atau memiliki kompetensi yang luar biasa. Mereka yang terpilih itu kemudian menjadi pelayan dan pelindung bagi Im-sama. Lalu Im-sama pun mengajari mereka tentang banyak hal. Mulai dari ilmu pengetahuan, ilmu politik, bahkan sampai ilmu bertarung. Inilah kemungkinan alasan mengapa Gorosei kemudian berada di level yang berbeda dengan kaum naga langit pada umumnya. Hal ini bisa dilihat dari bekas luka yang dimiliki oleh beberapa Gorosei yang membuktikan bahwa mereka pernah bertarung dan bisa jadi adalah petarung yang sangat hebat. Belum lagi ada salah satu Gorosei yang diduga memiliki salah satu Meito bernama Sodai Kitetsu. Tentu orang tersebut tidak dengan mudah mendapatkan pedang legendaris itu, sehingga sangat wajar jika para Gorosei ini adalah bawahan sekaligus pelindung bagi sosok Im-sama. Teori selanjutnya dan lebih gila lagi mengatakan jika Gorosei merupakan pengkhianat dari kerajaan kuno. Dalam teori ini dijelaskan bahwa pada awalnya para Gorosei tersebut merupakan bagian dari kerajaan kuno itu. Namun penyerangan yang dilakukan oleh ke-20 kerajaan pada masa itu pun akhirnya mengubah hal tersebut dan membuat Gorosei memutuskan untuk berkhianat. Dalam pertempuran yang terjadi pada 800 tahun yang lalu, saat aliansi ke-20 kerajaan berhasil membuat kerajaan kuno tidak berdaya, para Gorosei memutuskan untuk bergabung dengan aliansi kerajaan tersebut demi menyelamatkan nyawa mereka.
Sehingga inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa mereka juga selalu berusaha untuk menutupi fakta sebenarnya tentang abad kekosongan dan bisa berada di posisi mereka sekarang. Rahasia tentang para Gorosei sepertinya masih belum akan terungkap dalam waktu dekat ini, meskipun Oda sendiri sedikit demi sedikit sudah mulai memberikan informasi tentang mereka. Dengan asal-usul Gorosei yang masih menjadi misteri ini, akankah ada titik terang untuk mengungkap fakta-fakta terbaru lagi tentang mereka dalam waktu dekat ini? Nah, itulah tadi beberapa teori-teori liar tentang asal-usul dari Gorosei yang bisa Abang Kapten bagikan kepada nakama semuanya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.